Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Panditalupi Kabupaten Bulukumba. Sampai saat ini, polemik kedatangan Dul Qodir di Banyuwangi masih saja menjadi pembahasan yang luar biasa di media sosial. Kali ini Ki Ageng Bumi Sroyo yang kita kenal sebagai salah satu sosok tokoh di Banyuwangi yang juga pejuang PWI Laskar Sabilillah yang memprotes habis-habisan kedatangan Syekh Abdul Qodir atau Kaki Dul Qodir di Banyuwangi. Ada satu cerita yang menarik, detik-detik pada saat Habib Syekh sudah ada di lokasi dan masih terjadi negosiasi di situ, dan yang terlibat dalam negosiasi itu secara langsung adalah Ki Ageng Bumi Sroyo ya, bersama dengan suami daripada Ibu Bupati yaitu Abdullah Aswar Anas. Ini coba kita simak seperti apa pernyataan dari Ki Ageng Sroyo ini. Kenapa? Karena ini menjadi sangat penting ya, supaya informasi yang beredar viral di luar sana, adanya penyusup dalam tim negosiator itu bisa terblow up di sini. Yang pasti saya dari awal mengatakan bahwa perjuangan sahabat-sahabat Laskar Sabilillah itu sudah sangat luar biasa dan maksimal di Banyuwangi. Ini coba kita simak videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ki Ageng, ini ada hal yang memantik kecurigaan dari halayak ya, berkenaan dengan adanya tidak jadinya berjihad dengan menurunkan paksa Habib Syekh dari panggung sebagaimana yang disuarakan ini minggu lalu. Sebenarnya apa yang terjadi? Bahkan ini ada juga foto-foto beredar ini, itu foto-foto di mana di situ para petinggi PWI dan Laskar Sabilillah Banyuwangi itu bertemu. Di situ ada suaminya Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani dan yaitu Abdullah Aswar Anas. Mungkin bisa dijelaskan ya? Yes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa semuanya, baik yang ada di Kabupaten Banyuwangi maupun di seluruh seantero Nusantara yang saya hormati dan saya cintai. Assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi pertanyaannya Mas Den ini sangat tepat sekali. Dan momen ini setelah ini sudah 2 hari peringatan atau refleksi malam tahun baru dilakukan. Jadi hari ini sudah hari masuk ke hari Kamis ya, hari ya, tanggal 2 Januari. Jadi gini, perlu kami luruskan atau klarifikasi Mas Denny ya, yang sebenarnya terjadi baik itu foto maupun fenomena atau fakta-fakta di lapangan. Jadi terima kasih. Memang dari awalnya kami memperjuangkan kepentingan PWI dan Laskar Sabilillah ini secara bersungguh-sungguh, dan sudah kami niati jihad fisabilillah. Perlu dipahami bahwa jihad fisabilillah adalah berjuang ya, menuju jalan Allah. Jadi tujuan kita tetap Allah ya. Jadi itulah yang maha agung, maha segala-galanya, Allah SWT. Namun niatan kami itu dalam pelaksanaan khususnya di tanggal 31 Desember 2024. Waktu itu kami sedang kumpul-kumpul dengan teman-teman pengurus PWI, saya sekretaris Ketua Laskar Sabilillah sahabat Mahfud Sabtul Hadi, dan wakil Laskar Sabilillah sahabat Mukhlis Amiruddin. Itu sekitar habis zuhur, kurang lebih jam 2:30 kami itu tiba-tiba ada telepon masuk di HP saya ini Mas Denny. Ya. Nah ini setelah saya lihat kok pakai inisial DAR. Tolong Pak Yai, saya Dudung Abdurrahman. Dudung Abdurrahman. Ya, tolong di video call. Ya. Akhirnya saya buka video call, bener Pak Dudung. Beliau pakai baju putih dengan ada logo
Garuda di sebelah kiri, dada sebelah kiri, dan rupanya kayak di kantor, mungkin di kantor kepresidenan. Ya, maksudnya Pak Dudung ini menteri itu ya, menteri apa yang Bukan menteri, utusan khusus presiden ya? iya, jadi utusan khusus presiden masalah pertahanan dan keamanan. Jadi Jenderal Haji Dudung Abdurrahman itu sekarang ini, dan kebetulan beliau sekarang itu di utusan khusus kepresidenan di bidang pertahanan dan keamanan. Dan saya tahu persis karena pada raker di Bandung tempoh hari beliau juga hadir. Ya. Ya, assalamualaikum Jenderal, gimana? Ya Pak Yai, panggil saya Pak Yai. Ya. Padahal saya kan bukan Kiai, Pak Jenderal, saya itu Ki Ageng, jadi di atasnya Kiai ya itu. Lebih besar lagi ya. Iya, di atas Mega. Kalau Kiai kan di bawah Mega, saya di atasnya Mega. Jadi pesan beliau, Pak Yai, kami sudah melihat statement Pak Yai di media sosial. Ya. Semangat Pak Yai, bagus, luar biasa, kami apresiasi. Dan berita ini sudah sampai di istana, bahkan Pak Presiden sudah tahu. Sehingga hari ini saya selaku penasihat PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia, saya pesan sama Pak Yai waktu pada saya, tolong Pak Yai tetap utamakan kondisivitas keamanan nasional. Bahwa PWI itulah sepakat bahwa kita itu tetap asas kita itu Pancasila yang berbhinneka tunggal ika dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu asas kita. Sementara tujuan kita itu adalah memperjuangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadiyah. Nah, ini tujuan. Jadi itu sehingga tolong Pak Yai dalam aksi kalau memang betul nanti dilakukan, tolong jangan sampai ada benturan antara anak bangsa. Karena kelompok muhibin yang hari ini belum sadar, belum mengikuti langkah-langkah kita, itu juga warga Indonesia, anak bangsa, sesama Muslim, Pak Yai. Jadi tolong pesan saya seperti itu, dan insya Allah nanti dalam waktu dekat saya akan ke Banyuwangi, saya akan ketemu sama Kiai. Itu maksud Pak Dudung, nggak lama, kira-kira ya kurang lebih antara 3 sampai 3 menit lebih lah. Ya. Siap. Saya itu namanya penasihat beliau. Ini kan organisasi. Ya. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar beliau organisasi yang berbadan hukum. Nah kebetulan Jenderal Purnawirawan TNI Profesor Haji Dudung Abdurrahman itu adalah salah satu penasihat Di PWI Pusat. PWI Pusat. Dan kami tahu persis. Sehingga ya nisto akan dawuh, saya bilang gitu. Nah, habis itu teman-teman tahu semua karena video call, sehingga teman-teman yang mendampingi saya tahu semua. Sehingga waktu itu kami berangkat ke lapangan. Nah, anggota Intelkam dari Polres itu telepon saya, Pak Haji posisi di mana? Saya perjalanan ke Genteng. Sekarang saya di depan Polsek Rogo Jambi, saya di depan rumahnya Pak Haji di video itu. Ya, saya nggak ada di rumah. Ya. Ini ada undangan apa? Rakyat percuma sudah polisi kok ngambilnya kok injury time nggak kemarin. Ya. Terus ini niat bawa aja pulang di rumah nggak ada orang, memang faktanya nggak ada orang di rumah saya. Ya. Saya video call, saya di perjalanan menuju Genteng. Nah, sampai di Genteng, belum di Genteng, lewat Sumbersari saya ditelepon sama sahabat saya, juga pengurus PWI Pusat. Nah, Jenderal Den Tumenggung Fakih Wirahadi Kusuma, Fakih Wirahadi Ningrat, mohon maaf. Jadi saya ditelepon, posisi di mana? Saya perjalanan ke titik konsentrasi nanti kita berjuang. Ini saya infokan, off the record, namanya off the record. Ki Ageng nggak usah tampil di lapangan, karena ini BNPT sudah turun. Dan yang jadi target adalah Ki Ageng. Saya minta selaku pribadi sebagai sahabat, Ki Ageng jangan muncul di arena panggung termasuk ya di arena pokoknya. Tolong, ini akan dawuh, insya Allah. Ya, ini kan saya itu dalam hati saya ada 2 petinggi kontak saya, 1 Jenderal Dudung, 2 KRT Fakih Wirahadi Ningrat. Saya kan bertanya-tanya, orang saya masih normal, nggak gila. Ya, saya jalan, ya diskusi dengan sekretaris ini.
Nah ini ada sesuatu yang iya Kapolres mengundang saya. Hanya sebagaimana yang kita sepakati, kita meluncur ke tempatnya sahabat kita Kiai Muktur Atim ya, di penasihat ya, penasihat juga. Sebelum nyampe saya telepon, posisi di mana? Saya posisi di luar rumah, saya tuh sembunyi, dikejar-kejar, bla bla bla. Terus saya pengen ketemu, ojo jangan di rumah saya, pokoknya hari jangan di rumah saya sampai maghrib. Sehingga saya ke alternatif titik 2 di Kopen, salah satu tempat. Nah, saya ke sana juga, mohon maaf, Pak D jangan di sini, di rumah saya didatangi polsek, datang gini-gini, pokoknya Pak D jangan di sini. Nanti nggak enak, nanti kalau Pak D udah ketemu sini, otomatis kan gerakan kita nanti akan bubar. Ya. Saya ke Jalan, maunya nemoni Maskur Ali di saya telepon beliau nggak ada, mantan pengurus PCNU 3 periode. Saya ke sana, beliau nggak ada di tempat. Hanya dalam perjalananku saya ditelepon, tahu-tahu ditelepon sama sahabat lama saya, sahabat Muklisin, Kelinting, temennya Abdullah Aswar Anas itu, teman sekolah SMP-nya Pak Anas waktu di SMP, tahu-tahu telepon saya, Ci di mana? Ini sudah puluhan tahun nggak ketemu saya ini. Dalam keadaan saya itu bingung mencari tempat untuk sholat ya. Bukan sholat aja, untuk konsentrasi memimpin gerakan, untuk koordinasi. Iya. Tahu-tahu mau bisin telepon saya, kenapa? Ngaji gini, alah, ini paling dikakon anak saya kan bilang gitu. Enggak sih, itu pribadi saya. Aku kangen ngomong, kok mau merebut telepon aku? Mau teleponmu aja sudah hilang di HP saya. Hanya, nah, dalam keadaan kami bingung cari tempat ini, apalagi sudah asar belum asaran. Akhirnya saya ke rumahnya Muklisin tanpa pemberitahuan. Ternyata di sana Pak Muklisin nggak ada, di luar rumah, nggak tahu di mana. Akhirnya terus saya telepon lagi sama Muklisin, saya kira nang rumahmu nang masjid, depan rumahnya kan masjid. Ya. Saya kebetulan sholat asar dengan teman-teman di sana. Akhirnya Pak Muklisin datang. Ya enggak, guyon-guyon biasalah namanya teman-teman lama ya. Tahu-tahu saya ditelepon sama Komandan Laskar Sabilillah, sahabat Mahfud Samsuladi, itu di lapangan. Pak Ketua, ini sekarang kacau di lapangan, anak buah kita lagi marahan. Kenapa marah? Ini ada WA semacam ini dikirim sama saya, bla-bla WA-nya. Ya ini yang isinya itu ada pihak lain yang memanfaatkan PWI dalam berjuang ini ditunggangi. Nyata di sini. Ini tak kasihkan Mas Denny, yang bisa dibaca. Jadi mereka itu akan menunggangi gerakan PWI dan saya selaku ketua akan dimanfaatkan untuk menghancurkan Bupati Ibu dan keluarganya. Ini dampak daripada pilkada kemarin. Sementara sahabat-sahabat saya, para pejuang yang sudah beberapa hari kami doktrin, kami bayat itu, bahwa ini gerakan itu murni politik kebangsaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan sejarah NU, marwah NU, dan juga demi kemurnian nasab Rasulullah SAW. Tidak ada muatan-muatan politik. Rupanya menurut beberapa suara dari teman-teman itu bahwa ini akan ditunggangi oleh kelompok kepentingan pihak lain. Nah, setelah saya dikasih ini kok gini, akhirnya saya rapatkan. Saya panggil semua bendara Haji Hasan, temui saya sekarang. Padahal beliau itu ada di tempat konsentrasi yang sudah kita tata sebelumnya. Akhirnya saya panggil semua. Bendara Haji Hasan langsung merapat ke rumahnya Muklisin. Saya dengan sekretaris sekarang di rumah Muklisin. Komandan Laskar Mahfud dan wakilnya saudara Muklis tak panggil juga. Terus penasihat Kiai Insinyur Wahyudi tak suruh merapat juga. Kumpul di rumahnya sahabat Muklisin. Habis sholat maghrib kita ngumpul. Cerita gini. Wah ini kok gimana? Ini teman-teman di lapangan sudah pada nggak semangat lagi. Karena komitmennya tidak urusan politik. Karena terus terang aja, PWI ini secara mayoritas itu adalah pendukung pilkada 01 Ibu.
Nah karena mereka kan kecewa kepada Bu Ibu, karena kami pendukung suara kami tidak direspon oleh Bu Ibu. Sebagai bupati hari ini, malah kok sekarang itu berpihak pada kepentingan lawan yang kemarin kita musuhi dalam pilkada. Karena musuhnya ibu-ibu sebelah kan cuma 2 pasang, ya 01, 02. Itulah awal kemarahan teman-teman, apalagi dengan adanya ini tidak semangat. Ada apa? Apapun ada, kami itu masih pihaknya Bu Ibu. Biarkan semuanya. Bu Ibu kita hajar bareng-bareng. Kelompok kita yang kemarin mendukung, karena Bu Ibu nggak mau dengarkan, udah lupa diri, kita ajar. Tapi kalau Bu Ibu diudik sama orang luar, khususnya sebelah, kita juga nggak terima. Itu ya, yang perlu dicatat. Dari permasalahan diskusi di rumahnya Muslim, lengkap itu. Ada sekretaris, saya sekretaris, terus ada penasihatnya Dewa Yudi, ada bendahara Haji Hasan Sonaji, ada komandan Laskar Mahfud dan Mukhlis waktu itu. Dan beberapa orang datang dengan mukhlisin, hanya karena ini sudah teman-teman di lapangan sudah nggak solid lagi. Cuma kalau kita paksakan kan mesti daripada jadi risiko, mesti sebagian yang ngamuk ya ada, seperti Pak Mus itu maunya ngamuk, maunya perang aja. Ya, kita bermusyawarah. Musyawarah akhirnya mukhlisin menawarkan ya apa? Karena Anas belum sadar, Anas itu kepingin ketemu sama sampean di Ageng. Ya. Akhirnya atas seizin semua teman-teman, ayo kita diskusi aja dengan Anas. Ini sudah isak. Akhirnya Anas ditelepon sama Mus, datang Pak Anas. Datang menemui kami, yang namanya kita sudah kenal baik, ada masalah. Hanya cerita Pak Anas itu, pokoknya intinya Pak Anas minta kepada kita PWI agar supaya Habib Said Tumenggung dipersilakan. Saya tetap menolak, tidak ada. Silakan, selawat diteruskan. Tapi Habib Said jangan ikut tampil di sana. Itu sampai Pak Anas itu berargumentasi betul. Saya ceritakan misalnya alasan-alasan kenapa kami menolak. Lepas dari misi pokok daripada PWI dan Laskar Sabila, kita itu ada rekam jejak yang merasa kami didolimi. Saya cerita sama Pak Anas di depan orang banyak. Pertama, dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober, kami juga mengundang hadirkan Kiai Maduddin. Kita bentuk kemasannya selawat sama dengan yang sekarang dilakukan. Tempatnya juga di Maron. Fakta dikomplain oleh kelompok-kelompok yang anti gerakan PWI, dan kepolisian dan pemerintah daerah waktu itu tidak berpihak pada kami. Ini Mahfud ini, Pak Nurdin ini, Pak Mahfud ini jadi panitia, minta izin acara itu di Polresta, dikeluarkan sore itu. Besok paginya jam 10 dicabut lagi surat izin. Habis itu negosiasi sampai ada rakor 1, rakor 2 di Polres. Nah, betul rakor 2 terpaksa saya dengan sekretaris dengan jajaran pengurus PWI, saya turun ikut rakor. Ya tetap dengan pertimbangan keamanan dan sebagainya, kami tidak boleh menghadirkan Kiai Maduddin di Maron. Hanya ya karena pihak mungkin ada 20 orang, ngengkel ya wajar namanya musyawarah. Ya. Yang ironisnya di situ justru satu ketua MUI itu ikut tanda tangan menolak kehadiran Kiai Maduddin, ketua MUI. Ketua MUI ini perlu dicatat, bisa dikrotek. Jadi yang di atas itu surat penolakan itu ditandangi oleh ketua MUI sekarang ini. Jadi akan lumayan juga prosesnya masalahnya itu. Oh iya. Oke, Kiai, dengan hadirnya Abdullah Aswar Anas dalam rumahnya di pertemuan di rumahnya Muhlisin itu, lantas ending apa yang terjadi? Apakah ada pembicaraan khusus atau mungkin ada kesepakatan atau bagaimana itu? Ya. Kalau omongan khusus tidak, itu nyatanya terbuka. Jadi Pak Anas itu sudah bersikukuh. Setelah kami laporkan tadi Pak ini semua proses tahapannya Pak Anas juga ditelepon langsung istrinya. Di depan kami ditelepon, Dimarahi berarti? dimarahi ibu-ibu dalam katanya nggak tahu permasalahan itu. Aneh ya? Ditelepon kan marah-marah semua teman-teman saya yang waktu itu tahu. Terus akhirnya
di luar aja, nggak enak saya kalau kamu dan ini kan ini forum saya PWI dan Laskar sampai di luar aja mau gegeran sama isi. Jadi di daerahnya musuh tak tutup pintu ini, gegeran itu. Bahkan ditimpun satu persatu, sekda tidak mengenai siapa itu urusan Pak Anas dengan warga dan birokratnya. Kita tetap berisik teguh sampai masuk dia minta maaf. Iya tak, kalau maaf secara pribadi mau sampai sahabat saya, teman saya maafkan. Tapi urusan ini tidak, mohon maaf Pak Joni beri kesempatan ini nanti gini-gini. Nah kalau nggak sampai ngengkel keluar aja dari sini. Tak usir 3 kali, tanyakan teman Pak Anas. Pak Anas tak usir 3 kali dalam forum ini. Tapi Pak Anas terus berupaya. Hanya begitu kondisi lapangan sudah nggak memungkinkan. Apalagi tak tanya sama Pak Mahfud, waduh sebagian baju itu mbak senjata ngalang-ngalai pasukan yang kita siapkan. Pengamanannya BNPT itu turun dan Polsek seluruh Banyuwangi itu turun oleh Kapolres. Ya inilah yang saya tambah marah Pak Anas. Sementara sampai nggak merasa NU, saya memperingati Hari Santri Nasional. Ini kan upaya kita orang NU. Kami didolimi termasuk jajan istri Samen dan jajarannya. Hanya setelah calling down, ya saya kan orangnya kan kayak gini nih, gampang emosian. Hanya menduduk musyawarah, hanya udah gini, Pak Joni silakan nanti Kiai Madudin datang lagi ke Banyuwangi dan juga Kiai PWI silakan. Nanti pemerintah daerah akan memfasilitasi, termasuk biayanya. Iya, itu di hadapan orang banyak. Ada semuanya yang foto itu tahu semua. Kedua, yang paling pokok saya minta Masjid Baitur Rahman Banyuwangi, ikon Banyuwangi itu harus diambil alih. Kami akan rebut, akan kami serahkan kepada pemerintah daerah karena itu ikon Banyuwangi. Silakan pemerintah daerah akan mengelola. Jangan dikuasai oleh Habib ini. Kalau itu sampai terjadi, kami akan serahkan. Kebetulan saya Pak Wahyudi itu masih keturun dari Tawangalun. Jadi yang mengibarkan dulu yang Priyokusumo, yang Mas Tol itu adalah yang kita. Kami pemerintah daerah nggak dihadiri oleh Keslampong. Kami kemarin deklarasi, saudara saya kami kumpulkan di DPRD. Termasuk kemarin itu setelah aksi hari Kamis yang liburan itu, Jumatnya kan kami audien ke DPR. Dan DPR itu malah nggak ngerti, kan tahu sendiri macamnya. Teman-teman DPR tanya sama Yusdi Kesra itu berapa biayanya represi, dia kan kurang ajar Yusdi mulutnya. Katanya cuma 100 juta, ternyata iya kan 700 sekian juta, kan juga bohong. Yang untuk 1 malam pengajian itu. Iya, pokoknya itu refleksi itu kan dia ngomongnya 1 juta. Bram, langsung Pak Bram itu ngomong bukan Pak Bram, saya luruskan. Pak Bram ini yang punya gawe kan Kesra, Yusdi jawab berapa? Ditanya Pak Bram, yang tanya kan anggota DPR. Ya. Berapa Pak Pak Kesra 100 juta, kan kurang ajar mulutnya Yusdi. Itu kita sampaikan pada Pak Anas dan Pak Anas marah waktu itu. Sehingga pada kesempatan itu hanya harus ada kompromi. Dan waktu itu juga namanya sekretaris Pak Wahyudi Insinyur itu komunikasi dengan pusat termasuk Kiai Maududin. Dan Kiai Maududin memerintahkan sudah kalau ketemu sama Pak Anas diajak kompromi, titip agar supaya PWI diberi kesempatan masuk datang di Banyuwangi. Itu permintaan pusat. Itu disampaikan oleh Pak Wahyudi kepada Pak Anas dan Pak Anas menyetujui. Bahkan Mas Anas akan menyampaikan pada bupati yang kebetulan istrinya untuk memfasilitasi kedatangan tokoh-tokoh termasuk Kiai Madudin di Banyuwangi. Yang pertama. Kedua, beliau akan menindaklanjuti untuk mengambil alih asalkan kami PWI dan keluarga besar Tawangalun mendukung masjid itu kita ambil itu janjinya. Itu hanya dua itu. Tidak ada transaksi uang. Kalau ada orang bilang Joni bukan seperti kalian yang bisa dibeli. Alhamdulillah, saya oleh Allah sudah dikasih derajat, pangkat, harta sudah cukup, kehormatan. Jadi kehormatan saya nggak bisa dibeli dengan uang. Catat teman-teman. Jadi sementara ini kan Amin nuduh bahwa ini sudah ada apa namanya rasional, ada. Mohon maaf, saya tidak menerima uang dalam transaksi ini. Enggak. Anas teman saya. Oke, saya kira jelas sahabat ya. Kita sudah mendengar seperti apa adanya.
Seperti yang saya sampaikan pada video-video sebelumnya terkait dengan problem ini, bahwa pasti terjadi win-win solusi yang saya kira ini bagus untuk Laskar PWI ya ke depan perjalanannya sebagai organisasi baru. Jadi bukan berarti kalah, bukan. Jadi tunduk menanduk, dan menurut saya negosiasinya masuk. Sehingga ke depan seluruh acara-acara PWI di Banyuwangi saya yakin tidak akan ada lagi hambatan, dan sebaliknya Kelambak Lawi akan semakin terpojok ke depan. Saya kira tidak akan ada lagi ruang untuk membuat acara-acara seperti ini. Nah, disinilah saya melihat kehebatan daripada beliau Ketua PWI Laskar Sabilillah ya. Betul-betul sangat bijaksana menyikapi hal tersebut. Apalagi kan beliau dengan Pak Abdullah Aswar Anas ini juga berteman baik. Beliau sahabat Abdullah Aswar Anas ini kan mantan Ketua IPNU, paham betul lah seperti apa Laskar PWI ini, agenda-agenda yang akan diperjuangkan, dan itu satu kemajuan yang luar biasa. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.